Spanyol dan Jepang membuat awal yang lebih baik dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya yang mereka ikuti. Namun pendukung masih belum yakin apakah tim mereka bertahan di Qatar setelah Kamis. Spanyol berada dalam posisi yang jauh lebih kuat di puncak salah satu grup terberat di Piala Dunia 2022. Setelah membantai Costa Rica 7-0 dan imbang 1-1 melawan Jerman, tim Luis Enrique cukup seri di Stadion Internasional Khalifa supaya bisa mengamankan tempat 16 besar. Tapi jika menang, Spanyol bisa melenggang ke 16 besar sambil menyandang status juara grup. Jepang sendiri mengawali turnamen ini dengan amat mengesankan setelah berbalik menumbangkan juara dunia 4 kali Jerman dengan 2-1. Jepang juga hampir mengalahkan atau paling tidak memetik 1 poin ketika kalah tipis 0-1 dari Costa Rica yang mencuri kemenangan hanya dengan satu-satunya tembakan tepat sasaran dalam turnamen ini. Namun Samurai Biru tetap bisa ke 16 besar untuk keempat kalinya dengan bakal hasil seri melawan Spanyol. Dengan syarat Jerman mengalahkan Los Ticos. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tahu apa yang dia inginkan dari timnya, tetapi sepertinya tidak terlalu yakin apakah mereka mampu melakukannya. Kami mengincar kemenangan, hanya itu yang perlu kami pikirkan, katanya setelah Jepang kalah melawan Costa Rica. Mengalahkan Jerman bukan berarti kami bisa mengalahkan Spanyol. Kedua tim sudah pernah menjuarai Piala Dunia dan kami sangat menghormati mereka, tapi kami berhasil mengalahkan Jerman. Moriyasu mungkin merombak total timnya setelah rencana permainan konservatifnya menjadi bumerang kala melawan Costa Rica. Setiap pertandingan grup Piala Dunia yang terlihat sama-sama berusaha mencari aman senantiasa membangkitkan ingatan orang kepada Aib Gijon 40 tahun silam di Spanyol. Untuk itu, FIFA memberlakukan waktu pertandingan yang sama untuk laga fase grup terakhir untuk memastikan tidak ada yang main mata atau tidak ada yang dapat mengulang sepak bola gajah antara Jerman Barat dan Austria pada Piala Dunia 1982 itu, ketika Austria mengalah kepada Jerman sehingga kedua tim lolos dengan mengorbankan Aljazair. Spanyol mungkin senang melihat Jerman tidak lolos ke 16 besar karena paling tidak salah satu potensi rintangan besar sudah tidak ada pada babak knockout. Namun pelatih Luis Enrique sudah bertekad berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan Jepang. Kami akan menggunakan kekuatan penuh untuk memburu kemenangan yang mengamankan puncak klasemen grup, tandas Enrique seperti dikutip Reuters. Hasil pertandingan yang saling bertentangan yang dipetik Jepang dari dua laga pertamanya membuat Samurai Biru tim yang misterius yang bisa sulit dibaca Spanyol. Namun demikian, barisan pemain energik asuhan Hajime Moriyasu itu justru menikmati status underdog seperti mereka tunjukkan saat melawan Jerman. Mereka siap kembali membuat kejutan. Tapi Spanyol lain, pasukan Luis Enrique ini kuat di semua lini dan mereka memiliki keterampilan merata antara yang sering diturunkan dengan yang tak pernah dipasang. Ini membuat mereka tak kesulitan dalam menjaga kualitas ketika harus merotasi pemainnya jika mereka mau. Spanyol mungkin bisa diuntungkan oleh sedikit masalah cedera yang dihadapi Jepang menjelang pertemuan pertama kedua negara sejak 2001 ini. Bek Jepang Takehiro Tomiyasu dan Hiroki Sakai, keduanya mungkin tak masuk starting line up karena cedera hamstring, sedangkan gelandang Wataru Endo juga terancam absen karena masalah lutut. Sebaliknya, Kapten Maya Yoshida siap membuat penampilan internasional ke-125 untuk kembali membentuk formasi 4 back bersama Miki Yamane, Ko Itakura, dan Yuto Nagatomo yang terakhir ini bahkan memiliki 140 cap. Baik Ao Tanaka maupun Gaku Shibasaki bisa menjadi pengganti Endo di lini tengah, sementara Ritsu Doan dan Takuma Asano yang sama-sama mencetak gol saat menumbangkan Jerman bisa dipasang sejak menit pertama pada posisi sayap. Ini membuat peran Takefusa Kubo menjadi didorong lebih ke depan, sedangkan Daichi Kamada akan menjalankan lagi peran nomor 10 di belakang ujung tombak Daizen Maeda. Sedangkan Spanyol mungkin tak akan memasang gelandang berusia 18 tahun Gavi karena cedera ringan selagi latihan. Yang mungkin juga diistirahatkan adalah Kapten Sergio Busquets karena tinggal 1 kartu kuning lagi dari terkena skorsing. Posisinya bisa diisi Koke, Carlos Soler, dan Marcos Llorente yang semuanya berharap dimainkan sejak awal. Dalam formasi 4-3-3 ini, Rodri bisa naik dari bek tengah untuk menggantikan Busquets dalam peran lini tengah, sedangkan Pau Torres atau Eric Garcia ditempatkan di jantung pertahanan bersama Aymeric Laporte. Alvaro Morata akan lebih maju untuk memulai serangan untuk membentuk 3 mata tombak serangan bersama Ferran Torres dan Dani Olmo. Sebelum laga ini, kedua tim sudah pernah 1 kali dalam pertandingan persahabatan pada 2001 yang dimenangkan Spanyol 1-0. Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010, sementara Jepang tidak pernah melebihi 16 besar yang sudah 3 kali mereka capai. Spanyol akan maju ke babak berikutnya jika seri dan menang sambil menyandang status juara grup E. Jepang yang menduduki urutan kedua terancam terlempar lebih awal di turnamen ini kecuali bisa mengalahkan Spanyol.
Sejauh ini Spanyol adalah tim pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2022 dengan 8 gol yang 7 diantaranya diciptakan saat menggulung Costa Rica dalam laga pertama. Kapten Atletico Madrid Koke tidak senang memberi pujian kepada dua pemain muda Barcelona, Pedri dan Gavi, yang menunjukkan performa impresif bersama timnas Spanyol di Piala Dunia Qatar hingga sejauh ini. Dua pemain muda Barcelona, Pedri dan Gavi, mendapatkan banyak pujian berkat performa mereka di Piala Dunia 2022 bersama timnas Spanyol. Kedua gelandang tersebut menjadi kunci star solid La Roja di turnamen tersebut dan telah mendapat pujian dari pelatih Luis Enrique serta pelatih timnas Jerman, Hansi Flick, serta legenda sepak bola Lothar Matthäus. Defender Brasil dan legenda Barca Dani Alves yang terkini adalah kapten Atletico Madrid Koke, yang mengungkapkan kekagumannya dengan performa kedua pemain muda tersebut. Kapten Los Rojiblancos dan juga gelandang timnas Spanyol tersebut mengatakan bahwa para pemain senior bisa belajar banyak dari dua pemain muda tersebut di lapangan. Menurut saya, Pedri dan Gavi telah melakukan keajaiban. Mereka berada di level spektakuler. Anda harus hanya memberi mereka bola dan mereka tidak akan kehilangannya. Kami yang berusia lebih tua dibandingkan mereka juga bisa belajar dari pemain muda. Mereka melakukan hal-hal yang tidak kami lakukan, ujar Koke. Kami melihat apa yang mereka kerjakan dengan baik dan apa yang tidak. Kami juga memberitahu mereka, namun sungguh spektakuler bisa bermain bersama dengan Pedri. Gelandang Atleti tersebut menjelaskan lebih jauh lagi mengenai hubungannya dengan Gavi dan menyebutkan mengenai bagaimana ia mencoba untuk mengingatkan pemain 18 tahun tersebut supaya tetap tenang dan menikmati pengalaman di Piala Dunia. Gavi duduk di samping saya karena saya mengenakan nomor 8 dan ia mengenakan nomor 9. Saya mengatakan padanya untuk jangan terlalu gugup atau terlarut dalam kegilaan di Piala Dunia. Ia hanya harus bermain dengan cara mereka bermain, menikmati dan tetap tenang, ujar Kapten Atletico. Kami yang lebih tua telah menikmati Piala Eropa dan Piala Dunia dan kami mencoba memberikan para pemain muda ketenangan. Jadi mereka bisa tenang dan memberikan segalanya. Kami ingin mereka menikmati, kami memiliki tim yang spektakuler dan kami harus bisa memanfaatkannya. La Roja akan menghadapi Jepang di pertandingan terakhir grup E pada Kamis 1 Desember. Sebelumnya mereka menang atas Costa Rica dan Jerman. Tim besutan Luis Enrique bisa lolos ke babak 16 besar dengan hanya mengamankan 1 poin saja di laga terakhir.